kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kaulah Tuhan penebusku, Kaulah Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang setia. Karena kasih-Mu ku diselamatkan, karena kasih-Mu, Yesus kami aman. Oh, kami naikkan syukur kepadamu, Yesus. Haleluya.
Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita akan lihat bersama-sama dari Amsal pasal yang ke-10. Kita akan baca ayat yang ke-6. Yang demikian bunyinya. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Puji Tuhan. Nah, dikatakan di sini bahwa berkat ada di atas kepala orang benar. Saudara sekalian, dalam hal ini mau tidak mau kita akan membicarakan mengenai berkat di sini. Nah, seringkali ada banyak orang Kristen merasa kurang sepakat kalau berkat itu dibicarakan, diajarkan, disampaikan, dikhotbahkan, dan sebagainya. Dengan berbagai dasar argumentasi masing-masing. Ada yang mengatakan, kita ini kan rohani, jadi yang rohani yang harus dibicarakan. Jangan bicara mengenai berkat-berkat aja. Ada lagi yang mengatakan, bukankah kita harus fokus kepada teologi salib? Nah, tapi ada banyak hamba Tuhan khotbahnya itu cuma berkat saja. Dan berbagai macam argumentasi. Saudara sekalian, mungkin argumentasi tersebut tidak sepenuhnya keliru.
tapi juga tidak sepenuhnya benar. Karena apa? Karena yang disebut berkat ini adalah pengajaran firman Allah. Bahkan berkat itu diperintahkan. Kalau kita lihat di dalam kitab Bilangan pasal 6, mulai ayat yang ke-24, 25 dan seterusnya ya. Mari kita lihat sebentar. Pasal 6 dari Bilangan mulai ayat yang ke-24. Nah, di sini kita akan melihat mengenai berkatnya. Dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ayat 25-nya, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan selanjutnya. Ya. Nah ini kalau kita baca di dalam ayat yang ke-23, itu merupakan perintah Tuhan sendiri. Coba kita lihat ayat yang ke-23-nya. Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka. Dan selanjutnya tadi sudah kita baca ayat yang ke-24. Ya. Nah, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ini diperintahkan oleh Tuhan. Supaya pimpinan umat itu menyampaikan, mempronounce, ya, memperkatakan berkat agar terjadi kepada seluruh umat. Nah, dalam hal ini Harun atau Musa sebagai pimpinan dan Harun sebagai imam besarnya pada saat itu. Nah, itulah sebabnya kemudian untuk selanjutnya imam besar atau Hakohen Hagadol, ya, the great priest, chief priest, imam besar itu diberi mandat dan wewenang untuk menyampaikan berkat ya kepada umat. Jadi kalau kita berbicara mengenai berkat, ini bukan rekayasa atau ya sok-sokan seperti itu. Tetapi ini adalah perintah Tuhan. Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, dikatakan, Yivarecha Adonai v'yismerecha, Yisa Adonai panaf elcha v'chunecha, Yair Adonai panaf elcha v'yasim lecha shalom. Dari Bilangan 6, ayat 24 sampai 26 tadi. Ya. Nah, kembali ke Amsal tadi, dikatakan berkat ada di atas kepala orang benar. Nah, di dalam bahasa aslinya juga sama, kata barak yang sama yang dipakai. Nah, dalam bentuk plural malahan. Berachot. Berachot leros tzadik. Berkat ada di atas kepala orang benar. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai berkat, itu bukan sesuatu yang dibuat-buat atau yang menjadi ya kesenangan. Wah, yang senang-senang saja. Bukan. Tetapi ini adalah perintah. Coba kita lihat lagi. Antara lain ya di dalam Mazmur pasal 133. Mazmur 133 ya, kalau kita baca ayat yang ketiga. Itu kalau kita baca mulai dari ayat yang pertama, maka kita akan melihat di sana bagaimana Mazmur ini berbicara mengenai kesatuan. Ya. Di dalam bahasa aslinya dikatakan, Hine matov umah naim shefet ahim kam yachat. Sungguh alangkah indahnya dan baiknya kalau saudara itu bisa kumpul duduk bersama, bersatu. Dan kemudian dalam ayat 2-nya dikatakan itu akan seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya. Dan kemudian dalam ayat 3 dikatakan seperti
seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, di dalam bahasa aslinya katakan di sana, Ketal Hermon sheyoret al harere Zion, ki Syam tsiva Adonai et haberacha. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat itu. Nah, jadi berkat ini sebetulnya di dalam Alkitab bukan sesuatu yang foreign, asing, yang tabu dan seterusnya. Tapi ini sesuatu yang diperintahkan, bahkan Tuhan sendiri memerintahkan berkat. Nah, mari sekarang kita kembali ya ke Amsal 10 ayat 6 tadi. Yang berkata, Berachot leros sadik. Berkat-berkat ada di atas kepala orang benar. Nah, kita harus memahami bahwa yang disebut berachot, barak, berkat, ya, itu bukan sekedar sesuatu yang bersifat materi. Banyak orang berpikir bahwa yang disebut berkat itu hanya berkaitan dengan US dollar kah, rupiah kah, euro, dan yang lain-lain. Bukan. Berkat itu meliputi segala sesuatu. Berkat itu meliputi baik itu kesehatan tubuh kita, ketentraman di dalam rumah tangga, ketika kita menghirup napas. Puji nama Tuhan. Ini berkat yang luar biasa. Sebab kalau kita berada di sebuah ruangan yang minim oksigen, maka kita akan mengalami kesulitan untuk bernapas. Atau daerah-daerah yang agak tinggi, ya, dataran yang tinggi, ya, maka kita akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan oksigen karena memang oksigennya minim di sana. Kita agak terengah-engah. Tapi setiap saat mungkin hampir sekian detik sekali kita menghirup napas dengan leluasa. Ini adalah berkat. Kalau bukan berkat Tuhan, tidak sedikit orang yang kesulitan. Bukan masalah makanan saja, tapi menghirup napas pun juga sulit. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, kalau kita berbicara berkat, maka kita mari tidak seperti orang yang ya alergi dan sebagainya. Kita terima apa adanya. Karena keberadaan kita, kenyataan kita hidup ini, bisa makan, minum, bernapas, melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, dan sebagainya. Ini adalah berkat dari Tuhan. Termasuk juga kalau kita perlu untuk pergi ke suatu tempat, nah kemudian nggak bisa dijangkau dengan hanya berjalan kaki, yang tentunya akan memakan waktu yang mungkin berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Tapi sudah ada transportasi yang istimewa, yang bisa membawa kita ke tempat tujuan dalam waktu yang sangat cepat. Ya tentunya biayanya ya cukup lumayan ya. Tapi toh kita bisa mampu untuk itu. Ini adalah berkat Tuhan. Oleh karena itu saudara sekalian, mari kalau kita bicara mengenai berkat, itu tidak jauh dan bahkan tidak beda dengan pujian kepada Tuhan. Karena ketika saudara dan saya memuji Tuhan, maka di dalam bahasa aslinya itu digunakan kata barak yang sama. Berarti kita sedang memuliakan Tuhan.
I will bless the Lord at all times. Kata, Abarech et Adonai, aku akan memuji Tuhan. Kata Barak yang sama juga dipakai untuk pujian kepada Tuhan. Jadi berkat itu sangat dekat sekali. Bahkan bisa dikatakan menyatu dengan kemuliaan Tuhan, memuliakan Tuhan. Oleh karena itu kalau saudara menikmati berkat Tuhan, maka saat itu juga seharusnya kita menyadari bahwa kita ini sedang memuliakan Tuhan. Menikmati berkat Tuhan dan memuliakan Tuhan karena kebaikannya, maka Dia berkenan memberkati kita. Jadi berkat ini bukan sesuatu yang tabu, yang harus dihindari. Ya, tapi kalau ada orang yang berusaha menghindari, ya terserah, kita tidak bisa memaksa. Ya. Pokoknya saya tidak mau bicara berkat, saya tidak mau dengar khotbah berkat. Ya terserah. Tetapi ini firman Allah. Nah, namun saudara sekalian, berkat ini dari ayat yang kita baca tadi, Amsal 10 ayat 6, itu tidak mungkin disalah mengertikan. Kalau ada orang mengatakan, oh tapi berkat itu sekarang sudah disalah mengertikan, disalah gunakan dan sebagainya. Yang salah bukan berkatnya, yang salah manusianya. Kalau yang salah manusianya yang harus diberesi, bukan berkatnya. Jangan manusia yang salah kemudian berkatnya yang dijadikan kambing hitam. Berkatnya harus disingkirkan. Nah ini suatu pemahaman yang keliru. Yang salah itu bukan berkatnya, yang salah manusia yang menyalahgunakan. Nah, tetapi kalau kita baca kembali ayat ini, pasal 10 ayat 6 dari Amsal tadi, sudah jelas sekali dikatakan di sana. Berkat ada di atas kepala orang benar. Berachot leros sadik. Nah, jadi saudara tidak usah khawatir, tidak usah takut. Kalau kita berbicara berkat, karena ini tidak bisa dipisah dari apa yang dikatakan tadi. Berkat ada di atas kepala orang benar. Jadi fokusnya adalah sadik, orang benar. Sebab kalau itu dihilangkan, cuma berkat saja, tanpa orang benar, maka itu sama halnya dengan misalnya surat menaruh suatu benda berharga di atas udara ini, tidak ada apa-apanya. Mungkin bisa terjadi seperti ini. Kita hendak meletakkan, ya katakanlah telepon seluler atau handphone, ya, yang cukup bagus. Sambil kita tidak konsentrasi dan kita tidak melihat letak yang sebenarnya, posisi yang benar. Misalnya kita pegang, kita beranggapan bahwa ini adalah meja atau almari, lemari. Seperti biasanya kita taruh begitu aja. Tapi kali ini kita tidak melihat, kita beranggapan bahwa di sini ada meja atau ada tempat, kita taruh begitu saja. Padahal kenyataannya mejanya masih ada sekian meter di sana. Kita taruh, tiba-tiba itu jatuh. Loh, wah saya kira tadi ini sudah meja. Nah seperti ini, kalau cuma bicara berkat dilepaskan dari orang benar, maka seperti ini kejadiannya. Karena kehidupan sadik yang benar itu merupakan fondasinya, di mana berkat ini nanti akan bertumpu di situ. Jadi kalau tidak ada kehidupan yang benar, ya otomatis tidak akan terjadi yang disebut berkat tadi. Nah disinilah saudara sekalian, kita harus betul-betul paham dengan benar. Kita tidak perlu alergi, takut, dan sebagainya ketika berbicara berkat.
Karena ini tidak bisa dilepaskan dari sadik, kehidupan yang benar. Oleh kehidupan yang benar inilah, maka berkat itu akan betul-betul terjadi. Seperti tadi, ketika kita hendak meletakkan suatu benda yang berharga, maka itu harus diletakkan di atas baik itu meja atau lemari dan sebagainya secara benar. Ketika ada tempat bertumpunya, tempat untuk meletakkan, ditaruh, maka amanlah ini benda ini tadi. Tapi kalau kita ceroboh, kita beranggapan bahwa ini sudah tepat, terus kita lepas begitu saja, ya jatuh ke tanah, jatuh ke lantai, karena tidak ada tumpuannya. Jadi di sini kita lihat bahwa berkat itu harus ditopang dengan kehidupan sadik, kehidupan yang benar. Kalau tidak ada kehidupan yang benar, maka berkat tidak akan terjadi. Nah, dengan demikian saudara sekalian kita harus mengerti bahwa yang kita harus kerjakan, harus kita lakukan, yang menjadi fokus hidup kita adalah kehidupan yang benar. Berkat itu dari Tuhan, tetapi kita tidak perlu takut dan menghindari berkat. Kita terima berkat dari Tuhan, tapi kita persiapkan hidup kita. Suatu kehidupan yang betul-betul benar di hadapan Tuhan. Kehidupan yang betul-betul layak di hadapan Tuhan. Yang disebut sadik tadi. Itulah sebabnya dalam ayat yang dikatakan, berachot leros sadik. Berkat, berachot, blessings, leros. Ros itu adalah kepala. Ros sadik. Di atas kepala orang yang benar. Nah, pagi hari ini kita belajar sesuatu. Biarlah kehidupan kita adalah kehidupan yang sadik ini. Kehidupan yang benar. Dan sepanjang hari ini, kalau kita hidup sadik, righteous, benar di hadapan Tuhan, maka lihat, berkat-berkat itu akan terus-menerus dilimpahkan atas kita. Tidak akan ada kekurangan dalam hidup kita. Sekalipun situasi boleh seperti ini, tetapi orang benar tidak akan pernah kelaparan. Orang benar akan diberkati berkelimpahan, bahkan bisa menjadi berkat. Dan ini yang terpenting. Kita diberkati untuk menjadi berkat, bukan kita diberkati untuk ya sudah begitu-begitu saja. Tapi kita diberkati untuk menjadi berkat. Karena dengan kehidupan yang sadik ini, kehidupan yang benar ini, maka kita akan betul-betul benar di hadapan Tuhan, berada di jalur yang benar di hadapan Tuhan, maka kita akan bisa menikmati kebaikan Tuhan dan menjadi saluran berkat itu untuk orang yang lain. Masih banyak orang yang di sekeliling kita yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan bisa memakai kita untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Ketika kita diberkati, maka kita mempunyai makanan untuk bisa dibagikan kepada mereka yang tidak bisa makan. Ketika kita diberkati, maka kita bisa menyalurkan damai sejahtera dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, kepada orang yang lain yang sedang mengalami hal-hal yang pelik di dalam rumah tangganya. Ketika kita diberkati, maka kita bisa menjadi berkat bagi mereka yang sedang mengalami gangguan secara fisik di dalam tubuhnya, mungkin sakit dan sebagainya. Orang sakit tidak disarankan ketemu orang lain. Itulah sebabnya
orang yang terkena atau reaktif atau positif COVID-19 atau terkena serangan virus corona ini tidak disarankan kumpul dengan orang lain. Dan karena tidak bisa dideteksi, tidak kelihatan siapa yang sedang terkena corona atau tidak, maka digeneralisasi dengan suatu aturan bahwa semua harus pakai penutup, yaitu masker, dan tidak boleh berkerumun, tidak boleh mendekat kepada orang lain, harus ada jarak, paling tidak 1 meter, 1,5 meter, supaya tidak menulari mereka. Karena dikhawatirkan yang sakit ini bisa menulari. Nah, demikian juga kalau orang yang sakit nggak bisa jadi berkat. Tapi orang yang sehat, dia bisa menjadi berkat bagi orang yang sakit. Dia bisa datang kalau perlu, mendoakanlah dan sebagainya. Nah, jadi saudara sekalian, berkat itu bukan sesuatu yang dihindari. Kita bicarakan setiap saat karena ini firman Allah. Bahkan begitu kita buka mata, kita bersyukur, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini kami nikmati berkat-Mu dan kami bisa menjadi berkat. Tapi landasannya adalah kehidupan yang sadik, kehidupan yang benar. Puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang baik untuk kami Tuhan. Dan di dalam nama Yesus sepanjang hari ini setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini diberkati berkelimpahan dan bisa menjadi berkat. Damai sejahtera Allah, keberhasilan akan terjadi dalam kehidupan mereka semua. Dan kuasa darah Yesus akan melindungi bahkan menjauhkan dari segala gangguan penyakit termasuk virus corona dan sebagainya. Tidak ada yang bisa menyentuh karena kami ada dalam perlindungan kuasa darah Yesus. Kami semuanya sehat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati, mari katakan sama-sama. Haleluya, Tuhan memberkati.